Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini, melalui juga live streaming bisa ditonton di dalam maupun luar negeri. Kami percaya dengan ibadah live streaming ini juga menjadi berkat bagi setiap kami. Siapapun yang sakit hari ini menerima kesembuhan, menerima kelegaan. Ya, apapun yang kita kerjakan dengan keterbatasan kita, mungkin ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran menghadapi masa depan. Ya, kita percaya bahwa anak-anak Tuhan mendapatkan jaminan dari kerajaan sorga. Ya, kita percaya kalau kita terus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Kita bersyukur kita sudah di minggu yang kedua, amin ya. Bagaimana satu minggu ini Tuhan menjaga kita, melindungi kita, ya, memberkati kita. Ada banyak hal yang sudah terjadi, ada air mata di situ, ada sukacita, itulah dinamika kehidupan ya. Yang penting terus setia sama Tuhan, terus andalkan Tuhan ya. Karena kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, amin. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judulnya adalah ketika iman bertemu keterbatasan. Oke, ketika iman bertemu keterbatasan. Ya, kita akan belajar dari 5.000 orang dikasih makan 5 roti 2 ikan. Ya, kita lihat ketika iman bertemu keterbatasan. Kita lihat Alkitab kita, Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Silakan Pak. Yohanes 6 ayat 5 sampai ke 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oke. Slide selanjutnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menghadapi keterbatasan dalam hidup, Tuhan seringkali menguji iman kita dengan keadaan yang tampaknya mustahil. Bapak Ibu, dalam hidup kita sebagai orang percaya, tidak mudah kita jalan dalam perjalanan iman ini. Kita harus fair akan hal itu. Ketika kita menghadapi perjalanan iman dan kita banyak mengalami keterbatasan, Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu seorang diri seperti anak yang tidak punya orang tua yatim piatu. Tuhan akan menolong Bapak Ibu. Makanya yang Tuhan berikan kepada kita adalah iman. Ya. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya bisa ada sampai hari ini, saya percaya itu adanya iman dalam hidup kita. Kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya. Kalau kita mau ingat-ingat perjalanan iman kita, mungkin ada tahun lalu yang hancur sehancur-hancurnya. Tapi kenapa sampai tahun 2024 ini kita bisa survive? Ya, bisa Bapak Ibu bisa diangkat naik sama Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Itu kenapa? Karena adanya iman di dalam hidup kita. Makanya ketika kita membaca Alkitab tentang 5 roti dan 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Di sini Bapak Ibu dan saya melihat bagaimana caranya Tuhan untuk menyelesaikan keterbatasan yang terjadi. Ya, kita kan semua datang ke gereja kan dengan berbagai macam masalah yang Bapak Ibu bawa. Ada kerinduan nanti altar call didoakan, ada kerinduan ketika pulang dari gereja ini masalah demi masalah yang kita hadapi bisa selesai dengan baik. Ya, Tuhan mengerti bahwa kemampuan kita tuh tidak seperti Tuhan. Tuhan mengerti bahwa manusia itu memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia ada keterbatasan di dalam hidupnya. Makanya pertanyaannya adalah apa? Kemana kita berharap? Ada banyak orang yang sudah tahu terbatas, malah dia mengandalkan manusia. Sementara orang yang diharapkan, orang yang diandalkan, dia juga terbatas Bapak Ibu. Kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat itu. Tuhan datang melihat 5.000 orang belum makan, ya, dan Filipus ditanya, bagaimana Filipus ini orang belum pada makan? Dan Filipus pun ketika ditanya sama Tuhan, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, dia tidak tahu. Sama kan, kita sering mengatakan Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini.
Ya, saya tidak tahu bagaimana rumah tangga saya mau dibawa kemana Tuhan. Saya sudah mau hampir give up dengan kelakuan suami saya, mungkin dengan kelakuan istri saya, mungkin dengan kelakuan anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan saya tidak tahu. Saya terbatas Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya surrender total, ya, kita berserah kepada Tuhan, ya, dan disitulah Tuhan akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Tapi kalau kita masih berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, dengan analisis kita. Oh, saya pengalaman Pak, kerja Pak, di bidang ini 30 tahun. Oh, saya pengalaman kerja Pak, 25 tahun di bidang ini. Ketika ada masalah ini, ya nggak perlu Tuhan lah Pak. Cukup dengan pengalaman saya bisa. Oke. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan tidak bergerak. Karena Tuhan itu bergerak ketika Bapak Ibu dan saya angkat kedua tangan dan mengatakan apa? Tuhan, aku pasrah, biar Tuhanlah yang bekerja dalam hidup aku. Ya, rupanya ini yang menjadi PR bagi kita. Kesalahannya di situ Bapak Ibu. Ya, kita berjuang dengan kekuatan kita. Ya, kita berjuang dengan kepintaran kita, kecerdasan kita, hitung-hitungan matematika kita. Rupanya meleset semuanya. Tidak tepat sasaran. Akhirnya cuma garuk-garuk kepala, ketombe turun Bapak Ibu, ya kan. Iya, dan ujung-ujungnya datang ke gereja. Ya, nyanyi lagu pas worship leader menyanyikan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Oh, nangis-nangis. Segala perkara. Kata Tuhan, oke, gimana hitung-hitungan matematikamu sudah sampai sejauh mana? Oke, dengan kekuatanmu sudah sejauh mana? Koneksimu yang katanya orang hebat itu sampai kau bangga-banggakan, sampai kau taruh di status Facebookmu, sampai kau taruh di story WA-mu, sampai kau taruh, sampai kau cuci fotonya 4x6 sebesar kalender. Engkau taruh di kamarmu, kau puja-puja Dia. Fotoku aja nggak ada, kata Tuhan Yesus. Ya, mana orang yang kau andalkan? Katanya dia kuat, katanya dia punya uang, katanya dia bisa merubah segalanya. Mana? Tetap dia manusia juga, bos. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya hari ini Bapak Ibu bergembiralah karena Tuhan izinkan ada keterbatasan. Itu hanya untuk Bapak Ibu diajarkan sama Tuhan. Ayo andalkan aku. Percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Roh Kudus, percaya kepada Bapa, percaya kepada janjinya. Ya, sudah kita bertobat dari mengandalkan kekuatan sendiri. Bertobat dengan mengandalkan kepintaran, kecerdasan, logika kita bertobat. Ya, jadilah seperti anak-anak kecil yang dikasih kue sama bapaknya nggak nanya, yang dikasih makan sama mamanya nggak tanya. Anak kecil kan percaya full sama bapak mamanya. Ya, Ma, aku mau makan, sini, disulangilah kau, katanya begitu. Orang Batak Bapak Ibu, mau disuapin. Anak kecil tidak pernah tanya sama mamanya, Mak, sudah cuci tangan atau belum? Anak kecil selalu percaya apa yang dikasih mamanya itu pasti yang terbaik. Padahal mamanya habis bersih-bersihin hidung Bapak Ibu, ya kan. Tapi anak kecil nggak pernah tanya tuh, Mak udah cuci tangan belum? Karena kita dewasa aja kalau makan kan, udah cuci tangan belum? Bener nggak Bapak Ibu? Ya udah cuci tangan belum? Ya kan? Ya kan? Bobby sudah cuci tangan belum? Ya kan? Yabes sudah cuci tangan belum? Ya karena kita dewasa aja. Tapi lihat anak-anak kecil. Ketika Yesus datang dan anak kecil senang datang sama Yesus, murid-muridnya mengatakan, jangan ganggu Yesus, jangan ganggu Yesus. Yesus mengatakan, stop ya murid-murid. Ya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dengan kata lain, anak kecil tidak pernah ragu kepada orang tuanya. Jangan pernah ragu kepada Bapa. Karena kalau engkau ragu tidak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau percaya, kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana iman kita mengatasi keterbatasan yang ada. Ya, bagaimana cara iman bekerja untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Yang pertama, ya, kita harus percaya bahwa iman mempercayai kuasa Tuhan di tengah keterbatasan. Ya, iman mempercayai kuasa Tuhan di tengah keterbatasan. Kita lihat Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Ya, ayat yang pembuka kita baca lagi. Yuk, silakan Pak. Yohanes 6 ayatnya ke-5 sampai ke-6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Oke. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oke, slide selanjutnya.
Ketika dihadapkan pada keterbatasan, kita seringkali terbebani dengan kekhawatiran dan perhitungan manusiawi. Namun, iman mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia memiliki kuasa untuk menyediakan segala sesuatu. Bapak Ibu harus mengerti cara kerjanya si jahat dengan cara kerjanya Tuhan itu kita harus mengerti bagaimana cara kerjanya. Ya, belajar dari kejadian 3 bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana iblis membuat satu cerita mengatakan kalau Adam dan Hawa makan pohon tentang yang baik dan jahat, Tuhan mengatakan akan mati, tapi iblis mengatakan engkau tidak akan mati. Ya, berapa kali iblis meracuni pikiran dan hati Bapak Ibu dengan mengatakan apa? Mana Tuhanmu tidak menolong engkau? Ya, berapa kali Bapak Ibu hampir mengalami putus asa? Berapa kali Bapak Ibu dan saya kita mau menyerah dalam perjalanan iman ini? Kenapa? Karena ada bisikan-bisikan si jahat yang selalu mendistract pikiran dan hati kita. Mana bisnismu berantakan? Mana suamimu tidak bertobat? Mana anak-anakmu yang sakit di ICU tidak sembuh? Mana Tuhan yang kau percaya Tuhanmu tidak menolong engkau? Ya, itu adalah perkataan bohong dari si jahat Bapak Ibu. Ya, tetapi hari ini Bapak Ibu dan saya harus mengerti ketika Yesus memberikan pertanyaan kepada Filipus, bagaimana kasih makan 5.000 orang ini, Filipus tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi Tuhan tahu kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan di mana Bapak Ibu? Di hati kita. Ya, Alkitab mengatakan manusia setia, Tuhan setia. Tapi manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Berarti apa? Tuhan tidak kemana-mana. Dia ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Apalagi waktu kita perjamuan kudus, tubuh darah Yesus kita makan dan kita minum. Kita di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Berarti apa? Ketika ada masalah Bapak Ibu dan saya, itu juga mengusik-usik Tuhan Bapak Ibu. Coba kalau ada anak-anak kita ada masalah. Misalnya teman-teman di sekolahnya ngebully anak kita. Pasti bapak mamanya, oh macam-macam kau ya. Pak, aku dibully, Pak, aku dihina-hina. Siapa yang menghina kamu? Temanku di sekolah. Kasih tahu sama temanmu, bapakmu ini siantarmen, katanya begitu. Kasih tahu mereka, aku ini siantarmen. Iya kan? Anak diusik, anak diganggu, bapak turun tangan. Benar gak Bapak Ibu? Anak diusik, anak dihina, anak dibully, mama turun tangan. Oh, nggak tahu kau. Aku dari Sibolga ini, oh nggak tahu kah? Babi aja aku gotong, apalagi anak kecil, katanya begitu. Iya kan? Berarti apa? Apa yang penting bagi manusia, apa yang penting bagi anak-anak Tuhan, itu juga penting bagi Bapak. Ya, engkau dihina, Bapak juga panas hatinya. Engkau sulit, Bapak di sorga juga punya hati untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Makanya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak kemana-mana. Ya, kuasa Tuhan itu hadir dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kuasa Tuhan ada di bisnismu, kuasa Tuhan ada di pekerjaanmu, kuasa Tuhan ada di rumah tanggamu. Dia tidak kemana-mana. Tetapi yang membuat Tuhan tidak bekerja, karena Bapak Ibu dan saya tidak percaya. Ya, kalau tiba-tiba Bapak Ibu kita lagi live streaming gini, KKR begini, tiba-tiba mati, brak. Terus bagian listrik telepon ke PLN, PLN, kenapa kau bikin mati gereja Tiberias ini Betos? Kita kan bayarnya bagus. Oh iya, Tiberias bayar listrik aman, tepat waktu. Ya, tapi kenapa kau putuskan aliran listrik dari PLN Pusat ke Tiberias Betos? Kami PLN Pusat tidak pernah memutus listrik kepada Tiberias Betos. Coba cek skringnya. Oh, rupanya skringnya yang rusak Bapak Ibu. Ya, karena supply untuk Bapak Ibu dan saya tidak pernah terputus. Supply pertolongan Bapak Ibu dan saya tidak pernah terputus. Ya, sorga selalu mensuplai. Berkatnya seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya untuk memberkati, untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar bagi Bapak Ibu dan saya. Tetapi yang menghambatnya, indikatornya adalah apa? Karena kita kurang percaya. Yuk, yang kurang-kurang percaya, kelihatan mukanya bengong semuanya ya kan. Ini pendeta ngomong apalah, teriak-teriak lah. Tapi yang percaya, saya dulu lihat, amin pendeta, mantap, puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Tapi ada yang kurang percaya, bengong, pegang-pegang kumis, ya kan. Aduh Pak Pendeta, memang Pak Pendeta nggak tahu aja persoalan saya. Memang saya nggak tahu persoalan Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu persoalan Bapak Ibu. Memang saya tidak tahu penyakit apa yang sedang diderita keluargamu. Memang saya tidak tahu krisis ekonomi apa, keuangan kah, bisnis kah, apa saya tidak tahu. Tetapi di atas pendeta, di atas manusia ada Allah yang punya kuasa besar.
Dia lebih mengerti bagaimana menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Dia tahu jalan yang terbaik untuk kita. Makanya setiap bangun pagi selalu perkatakan ini Bapak Ibu. Tuhan, aku bersyukur ya sampai di bulan November ini minggu kedua, Tuhan masih memberikan aku nafas kehidupan. Artinya hari ini, besok masuk hari Senin ya. Hari ini Tuhan, hari Senin tanggal 11 November 2024. Kuasa Tuhan mengalir di dalam keluargaku. Kuasa Tuhan mengalir di dalam rumah tanggaku. Kuasa Tuhan mengalir di dalam bisnisku. Kuasa Tuhan mengalir di dalam toko daganganku. Wih, kalau Bapak Ibu perkatakan itu terus. Daripada bangun pagi, Tuhan, Tuhan. Kata Tuhan, moncongmu, moncongmu, moncongmu. Kau, ya kan? Ya, bersungut-sungut terus kau. Tidak pernah kau memuji aku, tidak pernah kau menyembah aku, tidak pernah kau mengklaim janji-janji yang sudah kuberikan kepadaku. Ya, mulutmu itu, waduh, bimoli, bibir monyong 5 cm, Bapak Ibu ya kan. Rubah konsepnya, rubah cara kerjanya. Bangun pagi besok, makanya bangun pagi, jangan bangun jam 12 siang. Ayam udah berkoteknya udah kelamaan. Petok-petok, petok-petok, kenapa nggak bangun-bangun ini orang? Ya, bangun pagi, jadilah morning person. Jadilah orang yang menyambut pagi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Dan katakan, Tuhan, 11 November, hari Senin ini adalah hari di mana aku diberkati. Aku melihat kuasa Tuhan mengalir. Ya, kuasa Tuhan mengalir di ekonomiku. Kuasa Tuhan mengalir di pekerjaan suamiku. Kuasa Tuhan mengalir di bisnis istriku online. Jual minyak kayu putih. Jual GPU. Kalau 500 orang beli GPU kaya juga loh Bapak Ibu. Ya, kuasa Tuhan mengalir kepada anak-anakku yang sedang ujian. Ya kan, mengalirlah, Roh Kudus mengalir. Nggak tahu bagaimana anak kita yang matematikanya 4 mulu, 5 mulu, do re mi fa sol, nggak bisa lasido, boro-boro. Tiba-tiba dari do re mi fa sol lasido. Orang tua bingung, kok bisa ya matematika anakku lasido? Kok bisa ya? Rupanya mama bapaknya selalu doain, biarlah kuasa Tuhan mengalir ya di dalam kehidupan anakku. Mungkin anakku dulu ranking 45 dari 50. Itu belum sadar akan kuasa Tuhan. Tapi sekarang aku percaya anakku 10 besar karena ada kuasa Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu, saya kan pernah cerita, saya Regina Pacis dulu satu kelas 45, saya ranking 43. Saya ranking 43. Waduh, matematika kursi terus, kursi. Maka saya kalau lihat kursi kepahitan Bapak Ibu ya kan. 4. Do re mi fa sol, do re mi fa sampai fa. Nggak pernah do re mi fa sol la si do, nggak pernah sampai do, nggak ada Bapak Ibu. Itu belum mengerti kuasa Tuhan. Ya, tapi makin kan gini loh Bapak Ibu. Saya lihat ya teman-teman saya yang SD juara-juara, udah lulus kuliah biasa-biasa aja loh. Karena apa? Udah dipres otaknya Bapak Ibu ya kan. Hari kalau SD tuh, Senin les matematika. Wah, Selasa bahasa Inggris. Tuhan. Ya, Rabu bahasa Mandarin. Kamis bahasa Prancis. Jumat bahasa Batak, ya kan? Ya, Sabtu, karate. Minggu, sekolah minggu. Hari Senin, demam, Bapak Ibu, demam. Masuk IGD, kecapean. Iya, ya. Saya lihat teman-teman saya dulu yang SD dari juara-juara. Ketemu lagi, udah gede-gede begini, udah pada dewasa, udah nikah. Saya tanya, kerja lo apa? Ya, kita mah staff aja lah. Staff. Padahal lu ranking 1 ya? Iya. Lu jadi apa lagi sekarang? Pendeta. Pendeta? Si matematika 4 itu jadi pendeta, katanya begitu. Jangan main-main, kalau kuasa Tuhan sudah mengalir, siapa yang bisa stop? Ya, makanya jangan pernah menganggap diri kita gagal, diri kita nggak mampu, diri kita nggak bisa. Kalau sudah kuasa Tuhan turun, gereja kita ini kenapa bisa besar, kenapa banyak jemaatnya? Karena kuasa Tuhan mengalir. Ya, mati bangkit, utang ratusan juta dibayar lunas, miliaran dibayar lunas. Saya ingat banget dulu duet sama Pak Pariaji di Sarbini. Dari Pontianak saya tiba-tiba dapat jadwal Sarbini.
Bapak bilang, Alek, nanti bantu saya doa. Siap Bapak. Ya, saya ke kanan, kamu ke kiri. Siap Bapak. Ya, minyak kudusmu, Bapak ke kanan, saya ke kiri. Udah, semua ke kanan, tidak ada yang ke kiri Bapak Ibu ya kan. Ini mana yang mau kita doain ini ya kan. Memang berat kalau duet sama pemimpin gereja Bapak Ibu kan, kuasa besar gembala sidang. Ya, saya bilang, Bapak kasih kode, doain. Iya Pak, gak ada orangnya Pak ya kan. Semua pada ke Bapak, saya bilang. Kuasa Bapak besar, kuasa Tuhan mengalir, saya bilang begitu. Mulai ada yang datang-datang. Kenapa? Vertigo, vertigo. Mengalir kuasa Panadol. Ya kan? Mulai Pak, ya kan Pak, ekonomi lagi turun, oh mulai ya, udah mulai ada yang masuk. Pak, rumah tangga lagi berantem, mulai kuasa Tuhan mengalir. Tiba-tiba ada yang datang, Pak saya punya utang, berapa? Ya sekitar 1 M. Nah kalau 1 M, mumpung orangnya masih di samping, saya bilang. Ya, dari Pontianak ke Jakarta, di Pontianak nggak ada orang punya utang 1 M, Bapak Ibu. Kita nggak terbiasa akan hal itu, tapi gembala sidang, mendiang Papari Haji, wow kalau doain kasusnya ngeri-ngeri sedap. Usus bocor, jantung bocor, iya kan, divonis mati, anak dalam kandungan mati, bisa bangkit lagi, bahkan anaknya sudah besar, baptis lagi. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Karena kuasa Tuhan. Iya kan? Karena kuasa Tuhan menyertai gereja Tiberias. Kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Makanya jangan putus asa. Ya, selama kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus, kuasa itu tetap mengalir. Tetap mengalir dan memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, bagaimana iman itu bekerja ya mengatasi keterbatasan. Yang pertama adalah iman mempercayai kuasa Tuhan di tengah keterbatasan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana iman bekerja? Yang kedua adalah iman bersedia menyerahkan apa yang ada. Ya, iman bersedia menyerahkan apa yang ada. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Silakan Pak. Yohanes 6 ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oke, slide selanjutnya. Ketika kita merasa kekurangan, seringkali kita ragu untuk menyerahkan apa yang kita miliki. Namun iman mengajarkan kita untuk mempercayakan apa yang kita miliki, meskipun itu tampaknya tidak cukup. Ya, 5 roti 2 ikan. Kita lanjut. Di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Menurut informasi Indonesia akan melawan Jepang, bukan begitu Bapak Ibu? Ya kan? Coba 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan, berarti ada 7 orang nih yang nonton ke GBK, Jemaat Betos. Ya, 5 roti bawa 2 ikan gembung. Ikan gembung balado dari Siantar Bapak Ibu ya kan? Terus datang nih Indonesia, geng. Ya, terus ayo keluarin makanannya, bawa bekal yuk. Kau bawa apa? Aku bawa 5 roti, kau bawa apa? 2 ikan. Di depan kita lagi duduk, itu supporter Indonesia 5.000 orang. Terus tiba-tiba 7 orang ini yang bawa 5 roti dan 2 ikan, teringat firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dari 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Gak masuk logika kita. Ya, kayak nanti di GBK, lautan manusia. Terus mungkin pada kelaparan, gak mungkin juga Tiberias bawa kelaparan Bapak Ibu ya kan. Berapa kali zaman dulu atau awal-awal saya Natalan, itu roti semua bawa kiri kanan. Hokben, haleluya. Ada yang bawa 5, ada yang kiri, ada yang kanan 5, ada yang kiri 5. Kayak kerusuhan 98 Bapak Ibu ya kan. Saya ingat banget tuh saya bawa hokben berapa itu? Ya, bawa 10. Wah, kita dari Minggu makan hokben, Senin makan hokben, panasin. Hari Kamis panas dalam Bapak Ibu ya kan. Kebanyakan hokben. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, kita 5.000 orang, terus kita bawa 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, gimana ceritanya? Ya, tetapi Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, kalau memang mau melihat keterbatasan Bapak Ibu, serahkan apa yang ada dalam hidup kita. Serahkan. Ya, jangan ragu, Pak. Tuhan, saya hanya punya toko sembako di depan rumah.
Ya, Tuhan berkati dong toko sembakoku agar bisa menghidupi roda kehidupan bagi aku, bagi istri dan anak-anakku. Mungkin orang menganggap, toko sembako mau hidup bagaimana? Hati-hati. Kalau Tuhan sudah memberkati toko sembakonya, jangan kaget kalau nanti dia bisa punya 2, 3, 4 toko sembako di beberapa daerah di Jakarta. Di Bidek Bapak Ibu ada jemaat ya, itu tukang tambal ban. Tapi dia pakai mobil. Tahu mobil yang kayak dipakai tahu bulat 5.000, tahu bulat 5.000. Ya mobil-mobil gitu tuh, ya. Tapi dia nggak pakai tenda, tapi dia bikin ya ada tenda kecil gitu, tapi ditulis ya tambal ban keliling, home service. Dan tiap hari Minggu dia bawa itu mobilnya, motornya, dan parkir di depan gereja dan tidak malu, tidak segan. Kiri kanan Innova, Honda, ya kan, kiri kanan mobil listrik, yang ini tambal ban. Jemaat Tiberias jangan main-main, minyak anggur itu. Setiap hari Minggu maju depan altar call. Tadi altar call. Tambal ban? Iya Pak. Saya sudah hafal mukanya Bapak Ibu ya kan. Tambal ban lah, siapa pendeta? Tolong dukung doa. Kalau Tuhan sudah berkati ini tambal ban, Tuhan bisa kasih 3 mobil, 4 mobil, dia punya anak buah. Siapa yang mau tutup berkat dia? Nggak ada. Ya kan? Makanya jangan pernah kita mengatakan, wah kami nggak punya apa-apa. Kata siapa? Perhatikan hidupmu, apa talentamu, apa gift yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya minta Tuhan berkati, nggak apa-apa Tuhan. Istri saya bisnis Shopee online. Ya, dia jual-jual baju-baju bayi. Tolong berkati Tuhan. Saya percaya kalau kita berseru, suami istri sepakat, bertalu-talu berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti berkati usaha istri Pak. Ya, istri berseru, Tuhan berkati pekerjaan suamiku. Ya, dia seorang staff accounting di kantornya. Dan dengar-dengar Tuhan mau ada pengurangan PHK. Aku doa suamiku diluputkan dari PHK. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu, minggu kemarin berapa hari sebelum hari Minggu saya baca berita di medsos. Kentucky Fried Chicken di Indonesia itu hampir rugi 50%. Kentucky Fried Chicken. Dan akan ada banyak nanti outlet Kentucky Fried Chicken akan ditutup. Kalau ditutup berarti apa? Pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan. Ya. Wah saya baca, waduh Tuhan ngeri bener ini. Kentucky ya, rajanya ayam. Suka-suka ayam. Makan, kita dulu berapa kali makan Kentucky? 3 ayam. Minum Coca-Cola. Ya kan? Iya. Berapa hari sebelumnya kemarin saya sama istri dekat rumah kita kan ada mall, Medland Mall. Ya, istri mau beli sayur kalau nggak salah di Super Indo. Terus kita ajak makan. Ayo makan yuk, ayo makan apa ya? Ada Kentucky nih. Udah lama nggak makan Kentucky. Kita makan Kentucky. Jam 12 siang. Itu sepi, nggak ada pembeli. Baru kita datang sama saya, istri dan anak saya. Ya pesan apa? Ayam 2, nasi 1. Plus minum. Minumnya bisa diganti Pak? Bisa. Apa? Air mineral, lemon tea, mineral. Ya, saya tanya, Mas kok sepi Mas? Iya Pak. Kalau tengah-tengah minggu ini sepi memang. Tuh lihat tuh. Sejak kapan Kentucky Fried Chicken sepi Bapak Ibu? Sejak kapan? Sebelum COVID. Saya percaya kita semua ini penggemar-penggemar, member Kentucky Fried Chicken. Tapi lihat dengan keadaan zaman masa-masa sukar ini. Ya, pabrik Cikarang banyak yang gulung tikar. Pabrik Sritek di Solo. Bapak Ibu tahu karyawannya berapa? 50.000. Dan itu terancam, pilot terancam di PHK. Makanya Presiden panggil Menko, selamatkan Sritek. Karena nanti akan ada PHK besar-besaran. 50.000 orang. Makanya saya ingin katakan, jangan pernah ragu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Anak-anak Tuhan selalu ada. Bagaimana caranya Tuhan memberkati, serahkan apa yang kita bisa. Ya, Pak, suami saya kerja di kapal. Berkati suamiku Tuhan. Ya, Pak, istri saya bisa bikin makanan. Ya, ibu-ibu bikin makanan lah, kreatif lah. Minta Tuhan hikmat. Zaman dulu waktu COVID, ya, nggak bisa kemana-mana. Ibu-ibu tuh banyak kreativitas. Bikin puding, bikin cake, bikin kue, bikin jus. Kita pendeta dikirim terus Bapak Ibu setiap hari. Pak Pendeta kami bikin puding. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Kalau Pak Pendeta bilang enak, kita mau jual. Dikirim, waktu itu masih tinggal di Kalibata, dikirim, makan puding, enak. Apalagi
dikasih gratis, lebih enak ya kan. Bu, enak bu pudingnya bu. Wah, dia langsung jual medsos, tang. Ya, satu hari omsetnya kurang lebih 400 sampai 500 ribu. Ketika lagi COVID, dia bikin puding. Ya, lihat bagaimana cara Tuhan memberikan hikmat, memberikan pertolongan bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ya, makanya jangan ragu. Berikan apa yang ada dalam hidup kita. Ya, jangan hitung-hitungan, jangan mikir bagaimana caranya. Itu urusan Tuhan. Ya, sekecil apapun kita berikan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu dan saya. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, dan yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana cara iman menyelesaikan setiap keterbatasan kita. Ya, dan yang ketiga, iman melihat kemungkinan di tengah ketidakmungkinan. Oke, iman melihat kemungkinan di tengah ketidakmungkinan. Kita lihat Yohanes 6 ayat yang ke-11. Silakan Pak. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, slide selanjutnya. Ketika kita mempercayakan keterbatasan kita kepada Tuhan, kita mulai melihat kemungkinan di tengah ketidakmungkinan. Yesus tidak hanya memberikan cukup, tetapi memberi lebih dari yang diperlukan. Ya, Yohanes 6 ayat 11. Coba lihat Bapak Ibu. Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Itu 5.000 baru hitungan laki-laki. Belum istri, belum anak. Anak bawa 1, anak bawa 2, anak bawa 3, anak bawa 10. Ya, tetapi semuanya kenyang. Bahkan Alkitab mencatat sisa berapa? 12 bakul. Artinya Tuhan bukan saja memberikan cukup Bapak Ibu, tetapi Tuhan mampu memberi lebih dari apa yang diperlukan untuk kita. Ya, kita harus punya iman itu. Sebagai contoh Bapak Ibu, ya, Pak Pendeta, minggu ketiga besok saya nggak bisa datang ke Betos ya, kenapa? Ya Pak Pendeta, kita mau jalan-jalan ke Bali. Wih, kok bisa Bu? Ya puji Tuhan Pak. Bulan lalu omset dagangan 30%. Bulan November ini baru minggu kedua naik sampai 80%. Tuh lihat. Akhirnya dia bawa istri, Pak izin ya minggu ketiga nanti kami live streaming dari Pantai Kuta Bali. Wih mantap. Ya, rumah tangga tercukupi, makan minum tercukupi, pakaian tercukupi, dan Tuhan sanggup memberikan lebih untuk apa? Keluarga bisa jalan-jalan. Ya kan? Emang jalan-jalan gak butuh uang, belum makan dan sebagainya. Tapi lihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan memberkati Bapak Ibu. Makanya selalu katakan, jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Ya, di dalam Tuhan selalu ada kemungkinan. Untuk apa? Tuhan membuka pintu-pintu mujizat itu. Untuk Tuhan mencukupkan dan memberkati lebih dari apa yang Bapak Ibu minta. Ya, makanya Bapak di sorga tidak pernah capek untuk memberkati Bapak Ibu, amin. Ya, makanya jangan pernah ragu untuk minta sama Tuhan. Jangan minta sama orang, jangan minta sama orang, jangan ngutang-ngutang, jangan pinjol. Ya, Bapak Ibu tahu gak kenapa pinjaman online itu naik? Menurut survei ada banyak orang pinjol. Karena apa? Karena pengen beli handphone iPhone. Gaya apa? Gaya ya kan, weh. Anak mana? Bekasi. Anak mana? Selatan. Handphone apa? iPhone. Wih, mantap. Ya, anak mana? Tambun. Handphone apa? iPhone. Wih. Padahal uangnya pinjol Bapak Ibu ya kan. Uangnya pinjol. Ya, akhir bulan ditelepon, weh bayar, weh. Kalau enggak fotomu akan kusebar, ya kan begitu. Coba lihat. Ya, hari ini saya ingin katakan, apapun yang dibutuhkan ya, bukan gaya hidup ya. Dibutuhkan Tuhan pasti cukupkan. Ya, makanya jangan pernah mengatakan tidak mungkin Tuhan. Ya, tidak mungkin Tuhan, katakan mungkin. Bersama Tuhan akan ada banyak kemungkinan terjadi dalam hidupku. Ya, minta sama Bapak. Ya, Bapak tidak pernah capek ya untuk memberkati Bapak Ibu. Tadi pagi anak saya WA ya melalui handphone istri saya. Anak saya bilang, "Papi mau ke kebun binatang." Waduh Tuhan. Kebun binatang. Saya pikir-pikir kebun binatang di mana? Saya nggak tahu kalau di pasar Minggu kebun binatang itu masih ada atau enggak. Masih ada ya? Ya, tapi panas Bapak Ibu di sana ya kan. Enak.
Ya singanya tidak ada pengharapan, ya kan. Ngaung juga, udah nggak pernah, ya kan. Saya umur berapa tuh 3 tahun, saya sama istri saya, sama anak saya, sama mami saya. Kita masuk singa, biasanya kan singa yang lompat-lompat, ini singa di pojok. Modom, benar Bapak Ibu, modom. Mungkin udah mau mati kan, udah nyetel lagunya. Ya udah menyetel lagu-lagu rohani bersama malaikat di sorga, ya kan. Kita lihat singa, udah si raja hutan udah kurus. Kita lihat jerapah syaraf kejepit, Bapak Ibu, ya kan. Udah nggak bisa. Jerapah udah syaraf kejepit, udah nggak bisa begini. Aduh, sakit pinggangku katanya. Ya, tapi kan ya udahlah, anak minta, saya bilang nanti saya balas di WA-nya. Ya kita atur waktu lah. Ya, anak minta ke kebun binatang, ya bapak yang baik ya, ayo kita ke kebun binatang. Sama bapak di sorga juga pasti punya hati untuk memberkati anak-anaknya. Mungkin bapak kita di bumi nggak sanggup berkati kita dengan segala keterbatasannya. Jangan takut, bapak di sorga punya banyak berkat untuk menolong bapak ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan, ya dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Tuhan dapat melakukan lebih dari yang kita pikirkan atau bayangkan jika kita mempercayakan semuanya kepadanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sama-sama kita katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita angkat tangan kita, katakan ajaib Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Saudara, boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sesempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Mari sama-sama gereja Tiberias, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita akan perjamuan kudus. Persiapkan diri dengan baik. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita akan percaya inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Berdoa sama Tuhan. Serahkan keterbatasanmu sama Tuhan. Serahkan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa, Allah yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak.
agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan, setiap potnya penuh kuasa, menghancurkan setan, menyembuhkan orang sakit. Dan kita penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah IBRS Betos, semua penuh kemuliaan. Dan kami sangat bersyukur di sore hari ini tidak turun hujan. Dalam arti semua jemaat yang naik mobil, naik motor, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk IBRS Betos agar terus dipakai Tuhan secara luar biasa. Koordinator Pak David Raharja Tuhan pakai luar biasa. Bersama tim jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Hamba juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, melayani penuh kuasa, melayani penuh mujizat, menjangkau banyak jiwa-jiwa, dimatrekan jadi warga surga. Kami juga berdoa untuk rencana Gereja TBS mengadakan Natal 7 Desember 2024. Kita doa semuanya berjalan dengan baik. Apapun berapapun biaya yang gereja ini butuhkan, Tuhan cukupkan selalu. Ya, kita juga doa di hari hanya nanti tanggal 7 Desember 2024 tidak turun hujan di sekitar GBK dan sekitarnya. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno, merayakan Natal penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan pulang. Seluruh jemaat yang di Betos hadir, Bapak Ibu rumah tangga, rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga diberkati anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan, sehingga masa depanmu diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Hendra Tanu, Tuhan berkati. Yang anaknya sakit bersama istrinya, kita doa oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, Pak Hendra Tanu bersama istri dan anak-anaknya menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang, mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat. Untuk apa? Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin.